kekalahan, karena diam adalah pengkhianatan. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Rakyat pasti menang. Rakyat pasti menang. Bahwa Anda diskriminatif. Kenapa harus ada pengecualian warahmatullahi wabarakatuh? Implikasinya ke bidang hukum tata negara tidak ada sama sekali. Paling ini gaduh-gaduh politik aja. Jadi apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung itu sebenarnya tidak lebih daripada putusan terhadap pengujian peraturan KPU terhadap undang-undang yang ada di atasnya. Jadi, Jokowi mundur atau dimundurkan. Pilihan sulit untuk Pak Presiden, tapi inilah realita yang harus diterima. Sebagai figur politik, seorang presiden mestilah siap untuk mengambil atau diambil langkah politiknya. Ada naik, ada turun, mengikuti alur dinamika yang berfluktuasi antara kemampuan, kepercayaan, dan kesalahan. Tidak konstan berada pada kepastian dan agenda sendiri. Pak Jokowi dalam tangkapan aspirasi publik sebenarnya sudah sangat rendah tingkat kepercayaan. Bahkan kasihan atau prihatin dalam beberapa hal menjadi bahan olok-olok baik komentar, meme, atau karikatur. Tahapannya sudah sampai tingkat serba salah atau mentok-mentok. Kebijakan apapun selalu mendapat kritik atau ocehan. Hampir sulit mendapat pujian tulus kecuali oleh para pendukung atau pencari keuntungan. Ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika berbangsa menyatakan pejabat negara termasuk presiden jika melanggar aturan atau sudah tidak dipercaya rakyat, maka ia harus mengundurkan diri, mundur dari jabatan kenegaraan. Oleh karenanya, secara etika, melihat kondisi Presiden Jokowi saat ini sudah sangat pantas dan sepatutnya yang bersangkutan untuk segera mengundurkan diri. Dalam hal pendekatan etika tidak berjalan, maka rakyat berhak secara konstitusional untuk mendesak agar digunakan pendekatan hukum. Untuk hal ini direalisasikan melalui ketentuan pasal 7 ayat 1A Undang-Undang 1945 sepanjang dipenuhi syarat-syaratnya maka presiden dapat dimakzulkan. Biasanya diawali dengan aksi atau penyampaian aspirasi rakyat ke DPR lalu DPR mengkaji. Jika setuju maka dibawa ke MK dan berujung pada MPR. Kekuatan aspirasi rakyat sangat dominan mempengaruhi langkah institusi atau institusi DPR, MK, dan MPR. Perkembangan terakhir adanya putusan MA yang meruntuhkan dasar hukum pemenangan Jokowi Ma'ruf menambah bahan bagi mundur atau dimundurkannya presiden. Melengkapi banyaknya dosa-dosa politik, isu reshuffle dinilai hanya upaya untuk menyelamatkan. Ambruknya pertumbuhan ekonomi, korupsi, dan nepotisme yang merajalela, janji-janji yang tak terrealisasi, penyusupan ideologi komunisme, TKA Cina dan kerjasama over dengan RRC, serta kapasitas kepemimpinan yang sulit didongkrak akan menjadi keadaan yang menyebabkan sulitnya untuk menyelamatkan dan memulihkan kepercayaan dari rakyat. Mundur atau dimundurkan nampaknya menjadi kondito sine qua non bagi semangat untuk menyehatkan bangsa dan juga negara. Di sisi lain, warganet juga meminta Pak Jokowi untuk mundur dari kursi presiden. Joko Widodo atau Jokowi menjadi buah bibir warganet di Twitter pada Jumat 10 Juli 2020. Ribuan warganet mencuitkan tagar hashtag Jokowi mundur sajalah, ada yang pro ada pula yang kontra.
Bahkan tagar itu mejeng di daftar topik yang menjadi tren di Twitter Indonesia dengan 9.597 orang yang mencuitkan tagar tersebut per Jumat siang pukul 11.56 waktu Indonesia Barat. Sebagian cuitan meminta Jokowi untuk mundur dari kursi presiden, sedangkan sebagian lainnya mempertanyakan alasan dibalik mengudaranya tagar tersebut. Berdasarkan pantauan Warta Ekonomi, tagar itu mulai mengudara sejak Kamis 9 Juli 2020. Ketika pemilik akun @kingpurwa mencuitkannya untuk pertama kali. Lebih lanjut, berikut sejumlah cuitan yang pro terhadap tagar Jokowi mundur sajalah. Jokowi, kondisi saat ini mengerikan. Netizen, lebih mengerikan ke depan kalau Bapak terus memimpin negeri ini. Kemudian ada lagi dari Al-Barabak. Assalamualaikum, tanah siapa dijual pakai diskon? Masa iya pribumi gak punya tanah? Bisa-bisa terjajah di negeri merdeka. Tanah aja bisa didiskon, jabatan berarti bisa didiskon juga kan? Andai kata gak mampu, mending lambaikan tangan. Yuk partisipasi, bantu up dan share. Lalu dari akun Gak Nyerah Bro. Mundur kalau Anda tidak percaya oleh masyarakat. Ini bukan kata saya, tapi kata Mbah Put loh. Lalu juga ada dari @Cindy Baxter. Rezim @Jokowi akan menambah pengangguran lagi. #Jokowi mundur sajalah. Sementara itu, berikut ini sejumlah cuitan yang tidak setuju dengan tagar itu dan mengutarakan pendapatnya. @tiwi_bk. #Jokowi mundur sajalah. I really don't agree with this trending topic. #Indonesia. Let's support each other and stop blaming. It won't make coronavirus suddenly disappear from this country. Lalu dari @lotus. I'm opposition on this #Jokowi mundur sajalah. No, you can't blame people when you don't know the problem exactly. You haven't been on that position. You don't see what he see and don't even think what he think. #Stop blaming Jokowi. Lalu ada dari @Chipotle_Queen. Wait, so people are disagreeing #Jokowi mundur sajalah yet they trended the hashtag by using it so? Lalu ada dari @adipert_KMG. What is wrong with you people make this trend? Give me the right sources to blame my president. Put all the diamond links below. #Jokowi mundur sajalah. I'm on your line @Jokowi. Hope you have the great team right there. Lalu ada dari @sukasuka. People don't know what exactly happening right now. By making this one trend #Jokowi mundur sajalah. For real, I'm not agree with this. Hingga Jumat pukul 12.06 waktu Indonesia Barat, jumlah cuitan sudah bertambah menjadi 9.958. Tagar itu ada di posisi ketiga tren Twitter Indonesia. Sementara itu sering mengeluh Iwan Sumule sarankan Jokowi mundur kalau tak sanggup lagi. Presiden Joko Widodo lagi-lagi mengeluhkan kinerja para menterinya dalam sebuah rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan pada hari Selasa 7 Juli 2020. Jokowi kembali menyemprot sejumlah menteri yang dianggap tidak becus bekerja. Kemarahan Jokowi yang tidak berubah pasca sidang Kabinet Paripurna tanggal 18 Juni lalu itu membuat Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi atau Prodem Iwan Sumule tergelitik. Pasalnya, kemarahan terbaru itu tidak sejalan dengan sangkalan yang disampaikan Mensesnek Pratikno dan Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko. Keduanya sempat kompak menyebut kinerja menteri sudah kencang dan membaik sehingga isu perombakan kabinet yang akan menjadi ekses kemarahan Jokowi tidak relevan lagi. Presiden kemarin marah dan ancam reshuffle, kemudian dibantah Mensesnek bahwa kinerja menteri bagus dan reshuffle tak relevan, ujarnya seperti dilansir dari Ermol. Sekarang Presiden mengeluh lagi, jadi kalau tidak kegetan, ya bohong atau memang pemerintah lagi suka bikin prank, sindir Iwan Sumule. Menurutnya Presiden Joko Widodo harus segera berhenti mengumbar keluh kesah dan amarah pada publik. Jika memang ada menteri yang tidak kompeten, maka harus segera diambil tindakan yang tegas. Demikian pula sebaliknya, jika yang tidak kompatibel itu adalah
pemimpin para menteri alias dirinya sendiri, maka Jokowi sebagai presiden harus legowo untuk menanggalkan posisinya. Mundurlah kalau sudah tidak kompatibel lagi, tutupnya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional atau KPN Adib Miftahul mengatakan tak ada yang baru soal keluhan Presiden Jokowi terhadap para menterinya tersebut. Narasi-narasi yang dipakai sama saat video marah emosi Jokowi saat rapat kabinet paripurna kemarin. Adib menyebutkan seharusnya Presiden Joko Widodo tidak lagi perlu mengulang untuk mengingatkan kepada menterinya bahwa kondisi perekonomian saat ini makin mengkhawatirkan. 2 kali pengulangan lanjutnya sudah menunjukkan kinerja menteri tak ada proses dan juga tidak sesuai ekspektasi, sehingga daripada harus banyak mengeluh, sebaiknya Jokowi copot saja menteri yang tidak sesuai harapan.